Yo Agus, selamat datang di podcast anime. Jadi kali ini kita akan membicarakan anime One Piece lagi. Jadi kali ini kita akan membicarakan seputar anime One Piece seperti video-video sebelumnya. Jika kalian ingin mendengarkan video-video podcast gua, kalian bisa cari linknya di deskripsi gua taruh. Mau itu tentang One Piece atau dengan anime lain. Jadi kali ini gua kedatangan tamu yang spesial gitu ya, tamu yang juga membicarakan tentang One Piece ya. Halo, boleh dikenalkan namanya Bang? Halo, nama saya Hendy Jul. Saya dari Denden Podcast. Dengerin ya, channel saya. Oke, kalau buat apa nama YouTube-nya Bang? Nama YouTube-nya Denden Podcast. Nah, itu dia, Denden Podcast. Apakah selain di YouTube, Abang juga buat di tempat lain gitu? Ya, di YouTube sama di Spotify juga ada. Oke, jadi nanti kalian bisa mendengarkan podcast-podcast Bang Hen ya, Bang Hen ini Ya, di YouTube dan di Spotify-nya nanti gua akan taruh linknya di deskripsi. Oke, langsung ya, saja kita mulai. Bang Hen ini nonton anime One Piece tuh kira-kira kapan, Bang? Awal bermulanya. Kalau nonton itu waktu kecil ya, di TV. Hmm. Cuma nonton sekilas-sekilas saja. Begitu benar-benar ngikutin itu saat komiknya keluar, nah itu baru ngikutin. Ketika komiknya keluar udah ada di internet gitu. Dulu komik fisik sih. Aduh, Zamanku dulu fisik ya. dan yang palsu dulu, belum Alex. Yang asli kan Alex kan sekarang. Dulu itu masih zamannya Seven Heaven, tahu nggak? Oh, kurang tahu tuh, Bang. Aduh, bedanya apa itu, Bang, yang sama Alex tuh, Bang? Ya, kalau Seven Heaven itu dia ilegal, jadi cetakannya lebih jelek gitulah. Oh, dia hitam putihnya kayak agak hancur gitu ya. Ya, dia bukan dari file asli, tapi kayak sudah ada komiknya di scan sama dia. Oh, yang ngerti-ngerti. Biasanya itu kalau misalnya ada event-event, buku-buku, kalau ada datang-datang ke sekolah, dia jual-jual dengan harga murah gitu. Ya, semacam itu. Oh, semacam itu. Berarti yang nggak sesuai dengan yang di toko buku terdekat ya. Ya, Oke. Kalau soalnya dulu sebelum hmm. Alex cuma ada itu sih. Oh iya, zaman dulu itu ya. Ya, Oke. Melihat perkembangan One Piece nih Bang, dari dulu Abang melihat One Piece tuh bedanya sama yang sekarang tuh seperti apa? bedanya ada bedanya ya, konsisten. Oh, konsisten gitu ya? Iya, terus Oh, terus. kalau menurut Abang tuh, kalau Abang bilang konsisten ya kan, ada nih subscriber Hmm, Abang atau pendengar Abang dari Spotify yang mengatakan bahwa hmm. One Piece tuh ada berbeda gitu. Udah nggak kayak dulu lagi. Dan banyak tuh yang bilang kalau yang zaman dulu One Piece tuh banyak yang lucu-lucunya, seru-serunya. Sekarang tuh malah kayak mana gitu. Jadi menurut Abang tuh kayak mana? Oh, kalau subscriber atau pendengar yang langsung sih nggak ada. Cuman kalau orang yang berpendapat tentang itu kayak gitu lumayan sering ya di Hmm, grup-grup, iya di betul betul forum-forum. betul. Ya, lumayan sering. Kayak misalnya tentang haki yang tiba-tiba muncul, itu salah satu contohnya. Sering Oh dibahas. iya iya iya. Itu kalau nggak salah kalau kita bicarakan haki, kalau menurut Hmm. gue sih bang, ketika ingat nggak masa-masa ketika Luffy setelah arc-nya Skypiea, itu kan bukannya menurut gue hampir 90% itu mengubah sistem cara bertarungnya One Piece, terutama di pertarungan. Oda Sensei itu membuat seolah-olah buah setan itu tidak menjadi lagi dibuat counternya gitu. Kan waktu itu kalau Uh, nggak salah kan Enel itu adalah pemakan buah Logia ya. hmm. Masih banyak yang simpang siur siapa sih musuh pertama Logia dari si Luffy. Padahal kenyataannya sudah dikasih tahu kan si Crocodile gitu. Musuh Ya, Logia pertama. Tapi masih aja yang nganggap Logia pertama musuh Luffy itu Enel. Gara-gara eh, Enel itu kan manusia petir. Jadi kan nggak bisa ditembus. Ada hmm. suatu statement yang gue ingin sampaikan sama kalian tuh sama abang juga pendapat gue. Ketika Luffy menyerang Enel,
Itu kan otomatis kan buah apa nama listriknya? Buah Eh, agronomi. Bukan. lupa juga apa gitu. Pokoknya itulah kan. Ya, Eh guru-guru, guru-guru. Guru-guru ya. Kalau guru-guru Ya, buah gempa ya kan punya si ya. Luffy. Itu Hmm. kan badan Enel bisa dipukul oleh seorang paramesia. Ya, Nah, itu kan karena kita melihat Oda Sensei membuat efek apa namanya counter di dunia asli itu ada yang musuh alami, musuh alami yang ada pada di mana bahwa karet itu bisa pedang menetralkan listrik. listrik. Nah, gitu. Ya, Betul. Itu tanpa hmm. haki kan. Pertarungan di situ kita sudah mengerti. Tapi setelah Ya, itu, aku tidak ada hmm. melihat lagi di mana pertarungan-pertarungan yang dengan musuh alami. Nah, menurut aku Hmm. gimana tuh? Kalau menurut aku ya gitu sih, Bang. Sampai sekarang gitu. Musuh alami mungkin ini bagi musuh alaminya Mihawk. Terasa nggak? Hmm, musuh alami. Hmm. Bisa ditebas si bagi kan? Seandainya gini, Mbak, kalau statementnya si Mihawk betulan serius mau lawan Bagi tapi dia pakai haki di pedangnya itu bagaimana? Bukankah ketebas juga gitu ya? Nah itu nggak tahu juga. Karena itu kan waktu nebas kan berhasil dihindari sama bagi. Apakah Mihawk menguasai hati saat itu? Kalau kalau kita bilang Mihawk belum menguasai haki, berarti dia seolah-olah orang nanti menganggap dia kan karakter yang pintar gitu kan Wah, ya. Melawan hmm. melawan Luffy mungkin masa nggak pakai haki gitu ya. Maksudnya Ya, tidak nah itu. menganggap sepele orang gitu ya. Dia kan manusia yang nggak mau seperti itu gitu. Kalau misalnya Ya, lawan Luffy aja mau pakai haki, kenapa kebagi enggak gitu? ya itu bingung juga. Itu mungkin hal-hal minor yang agak ini ya, agak gak miss gitu loh. Hmm, Kalau menurutku, cuman itu nggak mempengaruhi cerita tidak tidak. secara keseluruhan. Ya, oke. Jadi karena eh, menurut abang sampai masih ada lah satu ya setelah Enel tuh yang pakai musuh alami ada lah ya si Bagi sama si Ya, Mihawk gitu ya. ya Tapi itu itu aja contohnya. sih yang pengen gua sampaikan sih. Agak kerasa agak kurang gitu karena kalau waktu itu pun aku nonton pas adegan Enel, wah habis ini keren nih pasti. Kita harus banyak mikir di dunia nyata ini apa-apa saja sih yang musuh alami atau counter. Misalnya kayak dia buahnya air, kalau dikalahkan sama api si apinya kalah gitu. Ya, Rupanya ya enggak itu. ya kan. Soalnya belum ada sampai Belum saat ada. ini ya, air. Malah dimunculkan yang namanya haki gitu. Ya, Itu dia. Sebenarnya pun musuh pertama logianya Luffy yaitu si Crocodile apa namanya? Kan Logia. ya. Statement alami itu kan dia tidak langsung secara paramecianya. Dia harus menggunakan Ah, suatu alat yaitu air, alat bantu, alat air. Ya. bantu supaya bisa menembus logianya tersebut gitu. Hmm. Itulah sih yang agak aku ya agak sayang aja gitu. Nggak membuat seperti itu lagi Oda Sensei. Tapi ya Sebelum krokodil ada loh sebenarnya Logia lagi yang dilawan Luffy. yang dilawan Luffy Smoker, lagi ya. Siapa? Oh, Smoker. Smoker. Oh iya betul juga sih ya musuh pertama sih. Tapi kalau bisa dibilang musuh pertama nggak sih tuh bang? Bingung juga ya musuh tapi kayak musuh-musuh nggak musuh juga. Dia ya musuh angkatan laut ya musuh gitu ya kan. Iya, soalnya kan berikut-berikutnya kayaknya Smoker lebih kayak jadi aliansi gitu kan. Iya juga betul. Iya. Nah Lebih tadi ke kan udah nanya nih kan kira-kira kapan tamu mulai. Kalau ya, ditanya sekarang terakhir, nah kalau ditanya tadi kan pertama kali nonton One Piece itu kapan, sekarang pertanyaannya kapan terakhir nonton One Piece? Terakhir atau lanjut? terakhir nonton One Piece. Atau masih lanjut? Tadi sih yang nonton One Piece, tapi di YouTube cuplikan-cuplikan. Masuk Hmm, nggak? cuplikan-cuplikan. Ya, Boleh lah, gitu sih boleh ya. Tapi gimana ya, agak bingung juga bilangnya itu ya. soalnya aku kalau anime emang nggak ada yang ngikutin
ikutin jangka panjang itu sih. Kalau yang ikutin jangka panjang cuma komik aja. Oh, komik gitu ya. Berarti Hmm, tipe yang nggak suka jangka panjang gitu ya. ya. Tapi kalau Soalnya waktunya kan membuang waktu juga. Kalau komik kan lebih cepet. oh iya guys, ya, betul. Karena Iya. banyak juga sih bang, kalau kawan-kawan aku salah satunya dia kayak ada yang mirip kayak abang juga. Dia hanya kayak just comic gitu, not watch anime gitu. Ya. Sampai-sampai dia itu nggak tahu warna dari animenya itu tersebut gitu. Oh, ya. Ibarat Pasti baca online ya. ibarat kata kan dia taunya cuma kayak hitam putih. Jadi dia tuh nggak pernah nonton anime sedikit pun kecuali kayak sekilas-sekilas kayak Luffy nggak mungkin ada yang nggak tahu warna. Dia kan selalu nampak di trailer atau di YouTube warna bajunya Ya. begini gitu. Tapi kalau karakter-karakter kayak penting kayak Mihawk, Shanks gitu dia nggak tahu warnanya. Oh, Shanks pasti tahu. Shanks kan si rambutnya ya. Iya, Shanks si rambut merah. Kalau rambut mungkin tahu, tapi kayak baju dia nggak tahu gitu. Oh, ya ya. Sampai sekarang Tapi ada yang nggak sebenarnya, tahu Big Mom tuh warnanya apa loh kalau aku itu. oh iya, kayaknya pernah dengar di mana gitu Gitu kan. tentang warna baju Big Mom. Nah, oke. Itulah sama banyak rata-rata yang kayak banyak abang gitu. Memang memang nggak mau nonton animenya gitu bang atau gimana gitu? Ya itu sih kayaknya kurang nyaman aja kalau nonton. Kayaknya waktunya itu loh yang nggak ada. Lebih enak ikutin komik. Oh karena waktu juga ya bang ya. Karena nggak bisa Ya. setiap hari juga gitu ya. Hmm. Oke oke oke. Terakhir tadi bagian mana yang abang baca? Berarti kita nggak bicarakan nonton lah ya, karena abang Oh nonton ya, gitu kan. ya ya. Baca itu aku terakhir yang nih si itu siapa? Om Senyum itu yang di Wano. Om senyum, banyak yang senyum bang Juan tuh. Ya yang disalib. Oh yang disalib, oh si Yasuye, Tonyasu, iya iya iya. Nah itulah itu. Itu terakhir yang komik terbarunya Alex. Baru sampai situ sih. Alex. Oh abang nggak baca online gitu bang? Online nggak baca. Oh nggak baca, kenapa bang? Kebetulan saya komik lover. Ya apa lebih suka fisik, lebih enak gitu. Kalau Oh, online kan sampai terbaru harus nungguin tiap minggunya. betul, betul. Komik kan langsung satu jilid, Satu lebih sih, puas. ya lebih puas itu, betul, betul, betul. Ya. Aku sih terakhir koleksi One Piece. Ini kalau nggak salah chapter berapa nih bang? Kalau yang di fisik? 603, oh nggak hafal ya. Fall, 100 fall. volume 63 kayaknya. 63. Pokoknya aku udah ada 10 fall terlewatkan gitu. Dari fall Oh, 1 sampai fall 52 atau 53 pokoknya terakhir aku punya komik fisiknya. oh. Jadi Kenapa nggak ditulisin? di sisi nonton online, di sisi baca online, sisi juga ngumpulin fisik gitu. Oh, Karena nggak dilengkapin karena yang bolong. waktu masa-masa SMA belajar tuh lagi sibuk gitu. Oh, Jadi nggak fokus gitu ngelanjutin lagi. ya. Mungkin karena Sekarang bisa beli. terbiasa di online gitu ya. Tanggung ya, udah 50, enak ditamatin sekalian. Iya, 53. Apalagi fall sekarang 63 gitu ya. Ya, sih bisa lah, kejar. Oke. Sekarang kita bahas Yasue tadi. Membicarakan soal Yasue. Menurut abang pertama kali first impression ini ketika abang baca di manga fisik, Yasue itu orangnya seperti apa sih menurut abang? Ini pas pertama kali ya Suye muncul atau pas saat momen itu? Saat pertama kali Yasue muncul dulu bang. Oh, pas pertama kali muncul ya, Kalau salah kita bilang Yasue, Tonoyasu lah. Dia dikenal dengan nama Tonoyasu. aku agak susah sih nama-namanya nih. Nama-nama Jepang mirip-mirip, jadi bingung. Pokoknya ya si Yasuya itu kan. Ya pokoknya dia si Yasue itu lah. Oh, ya pas muncul sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial. Sampai dia disalib, nah itu baru. Nah, oh Kayak jadi merinding. ketika dia lagi menyembunyikan identitas dirinya sebenarnya itu siapa, kayak nggak ada gitu. Oh ini orang gini-gini itu nggak ada gitu ya bang ya. Iya, biasa aja. Kayak biasa aja ya karakter lain gitu ya. Iya,
Setelah ketika udah disalib, nah gimana tuh perasaannya itu bang? Tuh, akhirnya perasaan merinding saat baca One Piece muncul lagi. Setelah lama tidak ada perasaan seperti itu. Oh iya, iya betul betul betul. Aku pun kita juga bisa merasakan kemerindingan antara Ya. identitas aslinya itu siapa gitu ya kan. Hmm. Baru Sama, ketika orang bingung gitu siapa gitu. sama speech-nya juga keren. Betul, speech-nya juga keren. Sebagian besar Wah. malah fokus bukan ke si Yasue-nya kalau abang tahu kan. Hmm. Malah mau nengok ke pemakamannya si Komurasaki. Iya, aku kita aku sih lucu hidup. di situ adegan itu. Para Dan yang laki-laki. paling keren lagi itu akhir dari chapternya itu loh. Oh. Zoro dikasih tahu kalau kenapa mereka ketawa. Iya 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 betul betul betul. Langsung Kenapa mind blown. langsung main blow ya. Ya, Apalagi ketika itu ada flashback ketika mereka jumpa Yasuye itu kayak mana kan? ya, ya. Si siapa? Kinemon masih kecil, Inuarashi masih kecil, Asura Doji semua gitu. Ya. Itu betul-betul membuat kenangan bagi mereka. Dan disinilah awal mulanya, kalau menurut aku ya bang, di versi Wano ini nanti ke depannya mungkin supaya nggak takut spoiler gitu ya. Oh ya, Awal mula di mana masa lalu itu dihubungkan. Oh, iya. Aku sudah tahu kok spoiler-spoiler masa lalu Gitu ya. si Oden, Roger. Nah, itu Kalau sudah aku bisa bilang inilah sudah awal tahu. mulanya. Dan cerita persisnya aku belum tahu. Cerita persis tentang si Oden. Ya, cuman sudah tahu-tahu dari spoiler gitulah. Tahu-tahu spoiler gitu ya. Ya, Iya. tunggu aja lah bang ya kayak gitu kalau pembaca koleksi fisik gitu ya kan ya. Iya. Tapi sebenarnya orang-orang yang di Kota Bunga kalau kita perhatikan lagi kalau kita baca sebenarnya malah masih ingat sama Yasue. Iya. Malah mereka terkejut gitu loh. Kok mereka mengira sudah mati gitu kan. Iya, ternyata jadi itu curi. Curi dan sekaligus eh, kena perangkap hasil buah ya, buah smile ya. Kaido bahas buah apa ya, buah smile ya. Iya, iya, buat smile. Makanya itu bisa membuat tertawa gitu kan ya. Iya. Efek dari buahnya itu. Betul, 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 betul. Iya. Dan yang agak aku bingungkan ya, ketika dimana para rakyat-rakyat Kota Bunga yang waras ya nih ya, yang waras ya, yang belum kena smile, gak ada yang berani gitu. Iya. Kenapa ya kira-kira? Apakah gara-gara takut dengan Orochi? Ya, kayaknya kan masih di bawah tekanan ya. Jadi gak ada yang berani. Gak ada yang berani untuk menentang Orochi. Speak up. Ya. Itu sangat disayangkan sekali sih. Kenapa si Yasue ketangkep. Tapi kalau menurut aku, kalau kita mengikuti alur sebelumnya nih ya, malah menurutku Yasue ini sengaja pada malam itu supaya ketangkap. Oh. Karena kan adegannya itu seingatku kalau nggak salah, itu ketika dia sudah selesai berbicara sama orang Sanji, si siapa lagi tuh, si Brook, Nami yang di rumah tuh sebelum dia keluar tuh kalau nggak salah itu kalau nggak salah. Jadi si Yasue udah tahu bahwa rencana mereka itu bocor, yang tadinya ngumpul di pelabuhan Hato ya kalau nggak salah. Lupa namanya juga. Yang lupa, pokoknya pelabuhan ini malah diubah menjadi si Yasue menjadi pelabuhan itu. Ya kan pas itu bocor ya, dan yang orang-orang bertato di kakinya itu kan mulai ditangkap juga. Mungkin karena itu Yasuye langsung turun tangan. Iya, karena kalau semakin banyak yang ditangkap ya rencana tidak akan berhasil gitu. Kalau nggak ada gerakan gitu. Ya, dan pas pula nggak ada yang kenal Yasuye gitu kan. Ya. Dulu si Yasuye hidup lagi nggak? Terus udah mati? Apa bang? Menurut aku sampai sekarang masih mati ya. Soalnya kan biasa
hidup lagi biasanya. Kalau menurut aku sih, udah fix mati lah bang. Kalau Oda Sensei udah buat cerita kayak begitu, penghayatan, speech yang begitu luar biasa. Ya, semoga aja. Oh, Soalnya semoga aja. dulu-dulu kan sering juga udah dimatiin, oh ternyata masih hidup. Contoh, Misalnya Pel. Pel, kata-kata terakhirnya apa ya? Dia cuma terbang bawa Eh, bom, setahu aku. ya, udah keren itu harusnya. Masih hidup. Ya, oke lah. Oke. Aku bayangin gitu kan kalau abang bilang kayak tadi, orang yang udah speech-nya luar biasa, banyak banyak yang kata-kata bijak keluar, terus hidup lagi. Tahu nggak aku bayangin siapa tadi bang? Siapa? Si Ace. Bisa jadi nanti Ace hidup lagi kan. Enggak, aku nggak percaya tuh, nggak akan mungkin apa Ace akan bisa hidup lagi, anjir. Di teori itu nggak ada ya? Teori orang dari masa depan itu. Teori dari masa depan itu nggak ada, begitu. Oh, nggak ada. Teori dari masa depan nggak ada. Tapi karena aku sudah sebelum-sebelumnya itu udah membahas teori masa depan, abang pernah baca nggak teori-teori yang dari masa depan tuh? Kita sedikit aja mau ngulik gitu. Kalau baca sih nggak. Cuma tahu dengar aja dari Tahu podcast dengar. yang kemarin itu. Oh, dari podcast aku yang kemarin itu ya? Iya. Oke. Tapi entah kenapa jujur tuh kalau kalau bicara menyambung ya pasti semua pasti akan nyambung gitu kan ya. Iya. Tapi kalau entah kenapa bagi gue tuh masih tetap real percaya gitu ya. 100% ya itu akan terjadi semua, tetapi perlahan-perlahan. Bagaimana Oda Hmm. Sensei, bagiku ya, menurutku ya, Oda Sensei ini bagaimana cara yang tadinya kita udah berpikiran seperti yang ini bentar kita akan mengetahui nih siapa anak dari si Kaido. Rupanya bukan si Zoro. Tetapi Iya. menurut aku Oda Sensei ini merubah sistem pola pikir kita supaya tidak mengarah ke situ. Padahal tiba-tiba nanti akan ke situ. Itu menurut aku ya gitu. Iya. Iya. Nggak jadi belok-belokin maksudnya. Nah, belok-belokin gitu. Kita kayak Ya. seolah-olah dites gitu. Otak pemikiran kita. Ya. Tapi yang paling epic betul sih bang. Kalau kita kembali lagi berbicara Yasuie. Di adegan Hmm. Yasuie lah. Yang ending sih betul. Di saat ketika siapa adiknya Momonosuke, si cantik, Ya itu. Murasaki. waifu baru nanti. Waifu baru Ya. banyak fans One Piece, apa namanya? Hiyori. Oh iya, Yuri. Kozuki Hiyori. Ketika air mata seorang Hiyori loh bang. Seorang Hiyori loh. Menangis di dadanya Zoro anjir. Aduh itu epic. Kalau Anji udah tahu belum ya? aku pokoknya nunggu minggu depan lah, sumpah. Kalau yang menurutku nih ya, minggu depan tuh aku nanti kan niatnya mau buat video reaction tuh kan, khusus 2 minggu ke depan. Ya. Menurutku minggu depan tuh betul-betul momen set di mana Yasuye akan dieksekusi, dan 2 minggu ke depannya lagi setnya masih ada tapi endingnya epic ketika Zoro sama Sanji ngumpul, anjir. Itu epic tuh. Ya, ya. Gua masih nunggu versi animenya gitu. Yang di komik belum ngumpul lagi, baru sampai itu aja. Oh, baru masih Sampai dieksekusi. ya, ya dieksekusi aja. Oh, gitu. Baru sampai Kalau di eksekusi. animenya dia masih ini ya. Maksudnya masih tiap minggu itu masih rutin ya. Sebenarnya kalau nggak gara-gara corona ini sudah lewat ini masa Yasuin. Kalau saya bilang bang, Oh, tapi sempat ini ya, sempat berhenti tayang. berhenti tayang maksudnya gara-gara corona gitu. Hmm. Iya ya, betul. Ya. Itu yang gue bilang tadi. Oh, Kalau nggak gara-gara corona, ini mungkin saja maybe sudah sampai ini aku bukan sedikit agak spoiler aja mungkin ya bang ya. ya, nggak apa-apa. Udah sampai si siapa kata itu salah satu Scabbers pedang merah. Ya, pernah tahu. Cuma namanya lupa itu. Nanti teman-teman boleh bantu di bawah kalau mau ingat. Gue lupa. Pokoknya si Ya, tapi aku tahu. Hah? Di penjara itu kan. Ya, penjara itu. Pokoknya itu Ya. udah keluar lah. Udah dikeluarin. Udah ngumpul semua Scabbers kalau menurut aku ya. Kalau seandainya sampai sekarang itu nggak ada corona itu. Ya,
Oke. Kenapa Orochi yang tadinya nangis gitu Bang ya, Hmm. mendengar Komurasaki mati, tidak tahan dia, tiba-tiba mendengar nama Yasuie, dia jadi takut. Oh. Tahu Ya, nggak Bang alasannya apa? karena kan ini si Yasuye ini mengatakan kebenarannya tentang kerajaan Wano. Iya, Dan si Orochi kan nggak mau sampai rakyatnya ini terpengaruh sampai takutnya nanti mereka malah memberontak, ikut memberontak. untuk memberontak si Orochi. Hmm. Apalagi ketika rakyatnya tahu bahwa Orochi itu dari klan mana, itu yang membuat Orochi sangat ketakutan. Ya, Yang tadinya klan Kurozumi, yang tadinya tidak didengar lagi, malah menjadi terdengar kembali gara-gara Yasui. ya. Kenapa Oda selalu membuat adegan di Wano itu kayak satu orang mati didengar jadi baik gitu? Selain Yasuye ada lagi? Belum ya? Ada Nanti Oda ada yang lagi. mati. Oh, iya ya, itu sudah tahu. Ini mirip kali betul-betul kayak Orochi. Dieksekusi, ngomong kata-kata bijak gitu kan, ditembak mati gitu. By the way, aku sudah tahu. Spoiler juga ini, si Orochi kan dipenggal. Oh, yang itu ya. Iya. Oh iya betul 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 betul, betul, betul. Yang Sampai sekarang belum hidup lagi ya, si kalau Orochi. menurut abang tuh kira-kira seorang Ya. Yamata no Orochi itu udah mati atau belum? Kalau menurutku sih, kalau suruh nebak sih, mungkin masih hidup. Hmm. Tapi kalau dari cerita, lebih pantas kalau mati tetap mati aja. Lebih nyaman gitu loh. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Nggak usah lebih bagus ya. Iya. Apalagi Orochi gitu ya. Hmm. Nggak usah. Cuman kan takutnya si Oda kan nggak menghidupkan lagi. Iya. Biasaannya. Kebiasaannya betul, 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 betul. Apalagi ketika penggalangnya itu betul-betul luar biasa tuh. Apalagi kalau dipakai scene anime itu kan seras Ya. gitu. Waduh, udah. Hmm. Dan yang satunya lagi nih, selain epic di adegan Yasuye, ini sedihnya menurutku nih bang betul-betul sedih gitu. Nggak sedih yang biasa gitu. Kenapa? Ya. Aku bilang, ibarat kata abang mau nangis, nggak bisa. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti. Nah, mereka mau nangis, tapi mereka nggak bisa. Ketawa. Nah, dan Itu cukup mind blown ya. iya main bohong itu kan, itu agak susah dilakukan kan. Kalau versi real pun versi real kita sebagai manusia kayak di dunia nyata, abang pernah nangis gak? Tapi ketawanya betul-betul ketawa kebahak-bahak gitu anjir. Lo nggak kebayang gitu anjir. Lo ketawa, tapi lo nangis gitu. Itu sungguh susah sih. Tapi di balik itu semua ada yang ngerti nggak bahwa Yasuye ini memiliki tekad di balik buah smile itu? Yasudeji namanya. Bukan. Rata-rata orang yang memiliki nama klan D matinya kenapa? Matinya senyum. Nah, itu di balik itu, gue bukan mengatakan ya Yasuye itu orang D. Gue hanya mengatakan dia memiliki tekad D. Iya, spiritnya. Spirit D-nya. Kalau kita singgung ke anime tetangga itu namanya tekad api. Itu dia. Jadi kalau kalian perhatikan ya teman-teman ya, Oda Sensei ini nggak sengaja menyinggung kenapa si Yasuye ini harus
makan buah smile. Kalau kalian lihat ciri-ciri dan sifat asli dari Yasue ini adalah kalau abang mungkin nengok nanti ya di fisik komiknya, Yasue ini kan aslinya bukan pemurah, sabar, penyayang, tidak. Ini justru malah kebalikannya. Kalau kalian melihat cerita flashback ketika si Yasue jumpa sama Scabbard waktu kecil. Dia pun kalau ketika mukanya nggak marah, dia nggak pernah senyum, selalu murung gitu. Ya. Nah, apakah ini sebuah aku menemukan jawaban gitu? Apakah Yasue ini juga kenapa dibuat senyumnya mati gitu? Seandainya dia nggak makan buah smile, kurasa dia nggak senyum nih bang. Iya, taruh buah. Karena dia ini ya memang tipenya nggak bisa senyum gitu. Ya. Tipe pemarah gitu. Dan buah setan itu mengandung will of D. Buah setan mengandung evil. Evil. Wow, sungguh yang sangat baru. Kenapa bang mengatakan seperti itu? Kita coba abang dulu bilang. Soalnya ada D-nya di devil fruit. Jadi mentang-mentang ada D, ada devil itu D gitu kan? Ya, sama seperti nama kita kan. Iya. Jadi betul ya, bisa sih, bisa. Jadi kalau yang di Yubito itu orang-orang D gitu ya, Celestial D, Regen gitu. Celestial D, Regen. Ini mantap nih, ini bisa buat jadi judul nih. Tinggal buat thumbnailnya aja. Misteri nama D, terkuat. Terkuat D itu adalah dari buat devil. Langsung ya dihina-hina di komentar apa deh teori baru bacir kata fans One Piece suka gitu, ada sesuatu yang dia langsung huruf D-nya langsung jadi D. Semua yang ada nama D-nya akan dibilang itu tekad dia anjir. Aduh. Sama kayak Captain Kid kan? Captain Kid. Eustace Kid D. Tapi jujur bukan kita dari nama Kid ada D, tapi banyak yang bilang Kid itu D. Nah, itu masih bingung tuh sama teori-teori itu. Cuma aku merasa kalau terlalu banyak D jadi kurang seru sih. Kenapa? Jangan terlalu banyak yang D lah. Terlalu banyak aja jadi aneh gitu. Nggak merasa gitu. Kalau terlalu banyak yang bernama D, rasanya kayak gimana gitu. Tapi jujur, setelah aku melihat dari Yasue speech dan menuju ajalnya sudah mulai mendekat, kalau menurut aku Smiley ini masih memiliki sebuah kelemahan, bang. Apa itu? Dia jiwanya masih bisa memberontak. Memberontak itu maksudnya gimana ya artinya? Bisa dia sebenarnya tidak tertawa-tawa saja, bisa sebenarnya. Kalau menurut aku ya. Aku mengambil ketika adegan di mana si Orochi sudah mulai menembak Yasue. Ada di dalam hati si Yasue berkata seperti ini. Kalau nggak salah yang dia minta maaf sama si Otoko. Karena dia meninggalkan si Otoko. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ibarat kata kan, coba kita bayangin kalau dia nggak senyum, matinya itu biasa sesuai dengan sifatnya. Itu kan kayak real gitu, betul-betul jiwa dia gitu. Iya. Ibarat kata kayak Otoko. Kenapa Oda harus menggambar tangisan air mata keluar, tapi sambil tersenyum gitu? Kenapa nggak tersenyum aja? Sedangkan kebahagiaan itu kan tidak harus mengeluarkan air mata gitu. Berarti itu tertawa sampai pada puncaknya. Tertawa pada sampai puncaknya. Ya, emosinya kan anggapnya dia sedih banget, tapi karena dia nggak bisa mengekspresikan sedih banget, dia jadi ketawa banget. Nah, di real life pun setahu aku ada nggak yang ketawa udah betul-betul sampai puncak tapi nangis? Setahu aku bisa gitu.
Ada yang ketawa sampai lucu banget sampai keluar air matanya. Oh, ada ya di pengalaman Abang seperti itu ada gitu ya? Eh untuk ketemuanku ada ya. Jadi Oh. itu kayak seakan-akan memang dia nangis tapi nangis banget, tapi karena dia nggak bisa nangis, jadi dia ketawa banget. Iya betul, betul, Itu betul. ekspresinya ya sedih, cuman diekspresikan dengan ketawa. Oke, oke. Ini biasa kan ketawa lagi. Ya kalau menurutku sih gitu ya. Itulah kenapa nanti di minggu depan kalau yang kalian versi nonton anime atau manga juga bisa merasakan betul-betul set plus lagu ya, musiknya ya, itu akan seperti apa. Kalian tunggu saja di minggu depan. Semoga nggak libur si One Piece ya. Semoga kasih libur aja. Ya Aku ya tahu sih udah sensei capek gitu. Nah nih bang, agak terakhir nih, sesingkat ya. aja. Hmm. Menurut abang, alasan apa kita wajib nonton One Piece? Alasan wajib nonton One Piece. Kenapa orang yang nggak nonton One Piece, wah kita ajak nonton One Piece, alasannya apa kita berikan pada mereka? Sebenarnya sampai saat ini yang anime ataupun komik yang aku ngikutin cuma One Piece aja sih. Aku nggak ngikutin komik-komik lain. Oh, Kenapa gitu. ya One Piece? Eh, Mungkin ini sih ceritanya itu bukan sekedar cerita biasa, Hmm, kayak dalam gitu loh. Dramanya. Jadi oke. nggak cuma lucu-lucuan aja, nggak cuma seru-seruan, tapi ada pesan-pesan gitu loh. Mm-mm. Detail-detailnya, kisah-kisah momen sedihnya itu dapat. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Ya mungkin kalau punya teman yang suka drama Korea mungkin bisa suka drama One Piece. Iya sih, maybe sih seharusnya seperti itu ya, yang suka-suka drama ya. Iya, soalnya One Piece ceritanya cukup dalam sih. Kayak flashback-flashbacknya bagus, keren, Betul, betul. dan menggugah hati. Itulah kenapa dedikasi Eiichiro Oda itu selama untuk Luffy atau One Piece ini terjawab sudah ya, yang bisa dirasakan oleh para fans. Ya, sama Hmm. awalnya kita kan ngikutin One Piece kayak anime yang lain kayak ya seru aja petualangan, tarung. Tapi ternyata semakin lama itu semakin terkuak kalau One Piece itu bukan sekedar itu, tapi ada sesuatu yang lebih luas lagi. Benar nggak? Iya sih, betul juga. Dan terkadang selalu dihubungkan dengan dunia asli, dunia nyata. Ya, universe-nya itu benar-benar Betul. pengembangannya benar-benar keren sih. Dan sedikit fun fact, bukan fun fact sih dibilang kayak mana ya. Aku sendiri yang merasakan gitu. Pernah nggak sih abang Hmm, merasakan ketika cerita atau jalannya One Piece gitu ya, ya. yang selalu terhubung dengan dunia nyata, tetapi walaupun itu dunia fiktif, komik atau manga atau anime atau apapun itu, Hmm, karena kita rasakan di dunia nyatanya itu tersebut gitu. Entah itu dari ceritanya dari dunia dari negara mana, dari negara ini gitu. Tapi setiap aku nonton One Piece pasti selalu terhubung dengan dunia asli gitu. Oh iya, karena kan Oda membuat kayak negara-negara atau pulau-pulau itu memang kebanyakan berdasarkan yang ada di dunia nyata kan. Iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi Ya, feel-nya itu mungkin ya yang disampaikan oleh Oda Sensei itu. Contoh ya. nih Jadi, misalnya kayak ada hmm, negara yang dibom atau dihancurkan itu selalu aku langsung mikir negara apa saja yang barusan yang lagi perang ya gitu. Kita merasakan penderitaan mereka itu seperti apa. Oh ternyata seperti ini gitu. ya, ya. Paling gampang contohnya ini di Fishman, Oh Fishman Island itu. iya betul betul. Yang baru-baru ini kan di Amerika itu heboh lagi kan tentang penindasan kulit hitam gitu-gitu. Penindasan betul betul. Berarti Uh, ibarat kata Oda Sensei ini mengenakan secara langsung tetapi tidak 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 gimana ya? Mengena tapi tidak secara langsung mungkin ya. Itu kata-kata yang benar. ya, tidak secara langsung tapi masuk, Pesan bisa ya. masuk. Ya, pesannya masuk. Ibarat kata kalau di One Piece itu manusia ikan dengan manusia biasa darat. Bisa. Kalau di dunia Uh, asli kulit hitam sama kulit putih gitu ya.
Ya, mirip-mirip gitu. Mirip gitu, betul, 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 betul. Itulah kenapa kalau misalnya feel-nya itu dalam kali itu. Hmm. Kalau ditanya sama beberapa orang atau fan One Piece pun juga agak sulit juga ini menemukan jawabannya mungkin ya Bang. Alasan Iya, iya. kenapa harus nonton One Piece kalau menurut aku. Karena itu tidak bisa dijelaskan, Mm-mm. tapi bisa dirasakan. Tidak bisa Keren, dijelaskan, tapi bisa. tapi bisa dirasakan. Wah, itu kalimatnya sangat bagus sekali. Itu mungkin menjadi suatu kalimat penutupan di podcast kita kali ini ya, podcast kita singkat kali Oke, ini. Jadi mantap. podcast kita kali ini ditutupi oleh apa tadi Bang kata-katanya? One Piece bagusnya itu tidak bisa kita jelaskan, tapi bisa kita rasakan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Ken. Oke, Itu oke. untuk kalian jangan lupa like, share, juga subscribe channel gua ada di bawah. Kalian bunyikan lonceng notifikasinya dan jangan lupa pula kalian subscribe ya YouTube-nya Bang Ken yaitu di mana Bang? And then Dan podcast. podcast dan jangan lupa pula kalau di Spotify di follow ya. Ya, betul. Ya di follow ya Spotify-nya nanti gua kasih di bawah di link deskripsi, oke? Semoga terjadi Oke. semoga terjadi bermanfaat segala yang. Terima kasih Bang Hendy Jo. Dadah.